Shalom Patunggilan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Puji syukur patut kita naikkan ke hadirat Tuhan. Oleh karena kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, hingga sampai saat ini kita masih diberi nafas kehidupan untuk dapat bersekutu, membangun ibadah keluarga di rumah kita masing-masing maupun di dalam kelompok-kelompok kecil. Oleh karena kita masih dalam suasana kondisi COVID-19, maka marilah kita tetap beribadah dengan memberlakukan dan mentaati protokol kesehatan. Mengawali ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur atas anugerah dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat memenuhi undangan Tuhan untuk membangun ibadah keluarga dalam kelompok-kelompok kecil. Karena kita masih dalam suasana kondisi COVID-19, kami memohon Tuhan, tuntun dan berkati kami di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita agungkan nama Tuhan dengan kita memakai pujian NKB nomor 1, bait pertama dan yang kedua. Hai Kristen nyanyilah. Saatnya kita akan masuk di dalam menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Prasetyawan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita datang kembali kepada Tuhan, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, dengan hati yang penuh syukur, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami akan membaca, menerima firman-Mu. Kami menyadari akan kehidupan yang kami jalani, banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami dan menyucikan kami, agar firman Tuhan layak ada di hati kami. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Kami berdoa terkhusus buat Bapak Pendeta David Prasetyawan,
yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan doa dan permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari untuk menyambut firman Tuhan ini, sebelum kita mendengarnya, mari kita memuji kembali dengan kita menyanyi atau memuji, memakai kidung jemaat nomor 58, bait pertama dengan judul Maha Kasih yang Ilahi. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sukacita luar biasa kalau sampai detik ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing, secara online, baik di rumah ataupun di kelompok-kelompok kecil. Khususnya dalam suasana bulan keluarga ini, kiranya kita semua masih berlimpah dengan rahmat, kesehatan, dan juga semangat yang dari Tuhan. Pada saat ini kita merenungkan firman Tuhan yang ada dalam kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Namun secara khusus saya akan bacakan ayat 5 sampai 8 untuk kita renungkan bersama-sama. Yang demikian pembacaannya. Sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kepunyaan Tuhan, mempertahankan sifat alami pemberian Tuhan dalam hidup kita, yaitu kasih, kebaikan dan sebagainya, bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi jika diperhadapkan dengan situasi sekitar yang justru tidak menghargai perjuangan kita untuk mengasihi. Namun kita tetap harus mengupayakan tindakan kasih itu, apapun resikonya. Tetap berusaha untuk melakukan sebaik-baiknya.
Ada sebuah cerita begini. Seorang pria melihat seekor ular terbakar dan hampir mati. Ia kemudian memutuskan untuk menyelamatkan ular itu. Namun ketika diangkat, ular itu justru menggigitnya. Ular itu lalu jatuh kembali ke api. Namun pria itu kembali mengangkat ular itu. Ia mengangkat dengan kayu dan kemudian menyelamatkan ular itu. Seseorang yang melihat kejadian itu menghampiri si pria dan kemudian bertanya, "Ular itu menggigit Anda. Kenapa Anda masih menyelamatkannya?" Pria itu kemudian menjawab, "Sudah menjadi sifat alami ular untuk menggigit. Tapi itu tidak akan mengubah sifat alamiku, yaitu membantu." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dari cerita ini kita belajar, jangan pernah merubah sifat alami kita hanya karena orang lain menyakiti kita. Jangan kehilangan kebaikan kita, kebaikan hati saudara. Belajarlah dari pengalaman untuk meningkatkan kewaspadaan, karena apa yang orang lain pikirkan itu bukan masalah kita, itu masalah mereka. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah sejauh mana kita berjuang untuk tetap menjadi pribadi yang apa adanya kita sebagai orang yang sudah dikasihi Tuhan, dan berusaha untuk tetap mengasihi orang lain sebaik-baiknya. Dalam bacaan kita, saat Nehemia sedang mengupayakan kesejahteraan orang Yahudi dengan membangun tembok Yerusalem, ia melakukan dengan tulus ikhlas, dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mengapa? Karena ia masih diperkenankan oleh Tuhan, masih dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi perantara kasih-Nya atas umat-Nya. Akan tetapi pada saat yang sama, ia harus berhadapan dengan orang-orang yang justru mencari keuntungan pribadi dari kemalangan rekan sebangsanya. Orang-orang kaya, orang-orang atas berada memanfaatkan bencana kelaparan dan krisis ekonomi saat itu untuk menguasai kehidupan dan aset orang lain sebangsanya. Mereka memperbudak dan menjual saudara-saudaranya sendiri. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya supaya aku bisa untung sebanyak-banyaknya, mumpung ada kesempatan. Mendengar keluhan-keluhan dari bangsanya itulah yang kemudian membuat Nehemia merasa sakit hati. Nehemia kemudian menjadi sangat marah. Namun yang menarik adalah di tengah kemarahannya itu, Nehemia tetap berusaha untuk mengendalikan diri supaya tidak tenggelam dalam amarah. Ia tetap berusaha untuk bertindak hati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan. Lebih-lebih supaya keputusan ini adalah kehendak Tuhan. Ayat 7 mengatakan bahwa ia berpikir masak-masak tentang apa dan bagaimana tindakan terbaik yang harus atau yang akan dilakukannya. Itu sekaligus menjadi kesempatan buat Nehemia untuk berdoa dan meminta hikmat Tuhan. Ia pun mengambil keputusan yang tepat, yang kemudian mendorong dan menolong semua orang untuk mentaati Tuhan, untuk kemudian mengembalikan apa yang mereka rampas, untuk kemudian mengasihi saudara sebangsanya yang selama ini mengalami penderitaan, lebih-lebih karena ulah mereka.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat ataupun komunitas terkecil yaitu keluarga, ada kalanya kita akan menjumpai situasi-situasi seperti yang dihadapi oleh Nehemia. Ada orang-orang atau mungkin golongan-golongan tertentu yang berusaha untuk sekedar mencari keuntungan pribadi, bahkan menari di atas penderitaan orang lain. Ketika mereka hanya berusaha untuk mendapatkan kemauan mereka tanpa mempedulikan situasi atau keadaan yang sedang terjadi atas saudara-saudara yang ada. Bahkan ada juga orang-orang yang mungkin tidak menghargai kita, menghargai perjuangan kita untuk menebarkan kasih dan kebaikan. Mereka yang sekedar selalu mencemooh, mencaci. Akan selalu ada orang-orang yang seperti itu. Namun Tuhan melalui Nehemia pada saat ini mengajarkan kita untuk tidak kehilangan sifat alami kita sebagai orang percaya, yaitu kebaikan, kasih. Maka sembari tetap mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, mohon hikmat selalu supaya Tuhan memampukan kita bertindak yang benar. Mari bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita tetap berjuang untuk menyatakan kasih dan kebaikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan yang akan melihat kita, Tuhan yang akan memperhitungkan segala hal kasih kebaikan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Biarlah itu tetap ada dalam hidup kita, menjadi sifat alami sebagai orang percaya hari demi hari. Selamat berjuang untuk mewujudkan diri sebagai pribadi, kepunyaan Tuhan sebagai orang percaya, menebarkan cinta, kasih, dan kebaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita terima. Kiranya kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam ucapan syukur. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dari waktu ke waktu. Malam hari ini, mari sejenak kita mengucap syukur kepadanya melalui persembahan. Dan persembahan kita akan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 439, bait yang pertama dan yang ketiga. Bila topan keras melanda hidupmu. Kau niscaya akan
Bapak, Ibu, dan adik yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan penutup. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan kembali, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami datang sujud menyembah-Mu, menaikkan syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar, dan kami renungkan pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi suluh dan pelita bagi kehidupan kami, dan dapat membarui kehidupan kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Kami menaikkan syafaat-syafaat kami Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kami mohon Tuhan berkati pelayanannya yang pada saat ini belum dapat dilakukan seperti biasanya, karena masih dalam suasana kondisi COVID-19. Kami berdoa buat gereja kami yang ada di Jemaat Cangkring, yang saat ini dapat melakukan ibadah di gedung gereja dengan menggunakan protokol kesehatan. Kami mohon Tuhan, pimpin dan lindungi kami sehingga kami jemaat-Mu terhindar dari penyakit COVID-19. Tuhan, berkati Bapak Pendeta David Prasetyawan sebagai Bapak Gembala kami di Jemaat Cangkring. Kami juga berdoa buat semua jemaat yang ada di Jemaat Cangkring. Kiranya Tuhan berkati pekerjaannya, juga kesehatannya. Tuhan Yesus, di tengah-tengah ibadah ini kami mengucap syukur lewat persembahan. Kiranya Tuhan memberkatinya untuk pelayanan gereja-Mu yang ada di Jemaat Cangkring. Demikian doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya, mari kita memuji, memakai kidung NKB nomor 188 bait pertama dengan judul Tiap Langkahku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai, kasih, sukacita dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas saudara bersama dengan keluarga saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah keluarga pada malam hari ini yang dapat kita ikuti. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dipersilakan duduk kembali.